Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6A, 6B, dan 6C? Bertemu kembali dengan Ibu Siti Rohimah pada pelajaran Al-Islam. Hari ini anak-anak, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 6A, 6B, 6C, hari ini kita akan masih belajar tentang surat Al-Infitor. Kalau minggu lalu kita belajar ayat yang ke-1 sampai ayat ke-7. Hari ini kita melanjutkan membaca atau menghafal surat Al-Infitor ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Masih tetap semangat ya anak-anak kelas 6A, 6B, dan 6C. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walaupun pembelajaran dilakukan dari rumah. Sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah surat subuh tentunya ya. Anak-anak, untuk belajar surat Al-Infitor ini kalian siapkan bukumu, buku Al-Islam ya, buku Al-Islam. Ini buku Al-Islamnya kelas 6, buka halaman 6 atau dapat kalian buka juga Al-Qur'an atau juz ammahnya ya untuk belajar menghafal surat Al-Infitor. Sebelum Ibu lanjutkan, anak-anak, mari kita mengingat-ingat kembali. Minggu lalu Ibu telah memberikan tugas kepada kalian. Sudah dikerjakan ya, Nak? Mudah-mudahan sudah dikerjakan semua. Tugas yang pertama adalah menjawab soal-soal. Yang kedua adalah menghafal surat Al-Infitor ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, masih ingat pertanyaannya? Nah, ini adalah soal yang pertama. Ayo kita ingat-ingat kembali pertanyaan yang minggu lalu. Apakah arti Al-Infitor? Ada yang masih ingat? Kelas 6A? 6B mungkin? Oh, 6C ya. Al-Infitor artinya, ada yang menjawab itu tadi. Terbelah. Al-Infitor artinya terbelah. Ayat selanjutnya, soal selanjutnya adalah terdiri dari berapa ayat surat Al-Infitor? Ada yang tahu anak-anak berapa surat? Berapa ayat surat Al-Infitor? Tuh 6A ada yang menjawab. 6B? 6C? Ya. Surat Al-Infitor ini bagus, terdiri dari 21 ayat. Soal selanjutnya, masih ingat? Terdapat pada urutan keberapa surat Al-Infitor? Masih ingat ya? Ya, surat Al-Infitor ini terdapat pada urutan surat yang ke-82. Lanjut, pertanyaan minggu lalu, di mana surat Al-Infitor diturunkan? Masih ingat ya anak-anak? 6A, 6B, dan 6C? Ya, surat Al-Infitor diturunkan di kota Mekah. Ya. Lanjut, soal berikutnya. Mengapa surat Al-Infitor ini dinamakan atau digolongkan di dalam surat Makkiyah? Nah, jawabannya adalah karena surat Al-Infitor diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, itu adalah pertanyaan ya soal kita pada minggu lalu. Ibu harapkan kalian sudah dapat memahaminya, dapat mengerjakannya dengan benar ya. Menjawabnya dengan benar. Anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan menghafal surat Al-Infitor ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayo kita ikuti. Sebelum kita memulai, kita akan membaca dulu ta'awudz dan basmalah ya. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak dengarkan dan ikuti apa yang Ibu baca ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ini ayat yang ke-8. Ikuti. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Sekali lagi. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Bagus ya. Arti dari surat Al-Infitor ayat ke-8 ini adalah dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Artinya Allah yang menyusun tubuh manusia. Kita lanjut ya anak-anak. Surat Al-Infitor ayat yang ke-9 dan ke-10. Masih tetap semangat ya 6A. Ayo ikuti nak 6B, 6C. Dengarkan dan ikuti. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali lagi nak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ayat selanjutnya. Wa inna alaikum lahafizin.
Wa inna alaikum lahafizin. Sekali lagi nak. Wa inna alaikum lahafizin. Bagus. Artinya, sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ya, ini adalah ayat yang 9 dan ke-10. Jadi kita tidak boleh berbuat sembarangan ya, karena ada apa? Ada malaikat yang mencatat pekerjaan kita. Dan kita jangan sekali-kali mendustakan hari pembalasan. Lanjut anakku, ya kelas 6A, 6B, dan 6C. Ini ayatnya, dengarkan dan ikuti. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Sekali lagi. Kiraman katibin. Ayat yang ke-12. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Sekali lagi nak. 6A, 6B, dan 6C. Tidak ada yang main-main ya. Nanti tidak bisa. Yuk ikuti. Ya'lamuna ma taf'alun. Arti dari ayat ini lebih kurang demikian ya. Yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ingat, cara menghafalnya kalian dengarkan ya, kemudian kalian coba ya, ikuti berulang-ulang supaya lengket ya, lengket di lidah, di pikiranmu. Atau bisa kalian menuliskan supaya lebih melekat hafalannya ya. Anak-anak, ayat yang ke-13 ya dan 14. Ikuti dan dengarkan. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sekali lagi nak. Wahid, itsnin, thalatha. Innal abrara lafi na'im. Saya lanjut. Yang ke-14. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Ikuti lagi. Wa innal fujjara lafi jahim. Ya, ayat yang ke-13 ini artinya sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Ada dua pilihan, kalian mau menjadi orang-orang yang berbakti dan masuk ke dalam surga, atau mau jadi anak-anak yang durhaka dan masuk ke dalam neraka. Masya Allah ya, na'udzubillah min zalik, jangan sampai kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah anak-anak, dalam menghafal surat atau ayat dalam Al-Quran harus sabar. Ya, sabar. Tidak boleh mengeluh ya, jangan Bu, udah hafal Bu, tidak bisa Bu, sulit Bu, tidak ada kata demikian ya. Anak-anak SD Muhammadiyah harus tetap bersemangat dan optimis ya. Kita lanjut anakku, anak kelas 6A, 6B, dan 6C. Ini ayat yang ke-15. Ikuti dan dengarkan dan ikuti. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Sekali lagi. Yaslaunaha yaumaddin. Bagus. Ayat yang ke-16, dengarkan dan ikuti. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Sekali lagi. Wa ma hum anha bighaibin. Ya. Bagus, itu sudah ada yang mencoba ya. Nah, bagus, alhamdulillah. Pinter semua anak-anak kelas 6A ya, 6B dan 6C. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Kita lanjut ya, nah kita selesaikan dulu hafalan kita ayat yang ke-17. Dengarkan dan ikuti. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Terus ya. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ya.
Allah bertanya kepada kita, apakah kita memahami hari pembalasan itu? Bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah ingin menjelaskan sebenarnya kepada kita supaya menyadari bahwa hari pembalasan itu memang benar-benar ada, ya. Lanjut nak, ayat yang ke-18 ya. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ayo anak. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Nah, ini adalah ayat yang ke-18. Kalau tidak bisa langsung satu ayat, separuh ayat dulu ya. Berapa kata dulu diulangi? Tsumma ma Summama adraka ma. Begitu caranya ya. Baru ulang lagi. Summama adraka ma yaumuddin. Kita ulang, kita gabungkan. Summama adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Bisa ya anak-anak? Insyaallah anak-anak ini pintar semua ya, anak kelas 6A, 6B dan 6C. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ini adalah ayat yang ke-18. Satu ayat lagi kita akan menyelesaikan ayat ya, dalam surat Al-Infitor ya, ayat-ayat dalam surat Al-Infitor. Ini lebih panjang ya ayatnya. Coba sedikit-sedikit kita baca. Dengarkan dan ikuti. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah ya. Yauma la tamliku ikuti. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya, kita sambungkan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru. Ikutin nak, ulang-ulang. Wal amru yauma idzil lillah. Gabungkan. Wal amru yauma idzil lillah. Kita lanjut ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Artinya, yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu adalah dalam kekuasaan Allah. Nah ini nak, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pada hari kiamat nanti tidak akan bisa lagi kita saling tolong-menolong. Yang dapat menolong diri kita ini adalah diri kita sendiri. Amalan atau perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini ya. Jadi hari ini pelajaran kita adalah mencoba untuk belajar menghafal surat Al-Infitor ya. Minggu depan insya Allah pada pertemuan selanjutnya baru kita lanjutkan dengan memahami kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Infitor. Anak-anak masih semangat ya kelas 6A, 6B dan 6C? Setelah melakukan pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Apa tugasnya? Tugas kalian adalah hafalkan surat Al-Infitor ayat 1 sampai dengan ayat ke-19. Ibu ulangi, tugas kalian adalah hafalkan surat Al-Infitor ayat 1 sampai ayat 19. Nanti kalau sudah hafal nanti kita setorkan ya. Ibu akan menerima, Ibu akan bangga sekali kalau kalian dapat menghafalkan surat ini. Nanti caranya Ibu informasikan melalui WA group ya.
Apa? Ada yang mengatakan apa itu? Sulit? Oh, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ikhlas ya, anak-anak pasti bisa ya. Insya Allah dapat semua menghafal surat Al-Infitor ini. Oh ya, itu ada yang sudah hafal ya, Bu. Saya sudah hafal. Masya Allah, sudah hafal. Ada yang sudah hafal ya. Ingat nak ya, one day one ayah bisa. Satu hari satu ayat bisa. 19 hari kita sudah dapat menghafalkan 19 ayat dalam surat Al-Infitor. Dengan bismillahirrahmanirrahim kita mencoba berprasangka baik, optimis, insya Allah anak-anak pasti bisa ya. Nanti Ibu doakan kepada kalian semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dan dapat melaksanakan tugasnya menghafal surat Al-Infitor ayat 1 sampai 19. Ada yang bertanya lagi, Nak? Oh, artinya Bu, biasanya anak-anak, Bu, artinya dihafalkan enggak, Bu ya? Kalau sekarang ini hafalkanlah dulu suratnya. Untuk artinya kalian pahami saja ya. Kalau bisa ada yang sudah hafal ya alhamdulillah. Tapi kalau belum jangan memberatkan. Hafalkan ayatnya dulu ya. Anak-anak demikian pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat, sehat selalu nak. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf ya kepada Allah. Ibu mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.